sangat mahal. Pas gempa bumi pecah semua. Tapi ini keunikannya. Nah, kalau kita lihat gerabah merupakan salah satu dekorasi rumah. Kita lihat bersikat lengket ketika terkena air sehingga mudah dibentuk menjadi berbagai macam sebagai kerajinan tangan. Dan untuk kerajinan gerabah seperti ini harus dibakar dengan suhu 10.000 derajat agar benar-benar mengeras dan tahan ya. Nah, kemudian bentuk-bentuknya ini nanti kita lihat lagi bentuknya. Coba kita lihat bentuknya dulu. Ya, kan? Nah, tuh. Kalau kita melihat bentuknya, ini nanti akan dilombakan ya. Kita rencana akan dilombakan membuat gerabah seperti ini. Nah, ada bernuansa batik, kali ini motif batik Jawa. Nah, nanti kita di Sulawesi Tengah punya motif batik Bombang. Ada motif Banua Ogen atau rumah adat Tokaili. Ya, kalian walaupun berasal dari mana saja di Indonesia, tapi karena sudah berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, harus belajar budaya Sulawesi Tengah, harus tahu budaya Sulawesi Tengah, harus tahu etnik Sulawesi Tengah. Kebetulan saya dulu selalu bawa putri-putri ke Jakarta, bahkan keliling dunia ya, untuk fashion show. Jadi orang-orang yang ikut model fashion show, dia harus kuasai budaya dan pariwisata. Nah, kami juga putri-putri itu kita latih, harus bisa berbahasa Kaili dulu, harus bisa menguasai daerahnya. Apa potensi daerah sini? Banyak, terutama karena lihatnya bagus. Kalau kita belajar membuat gerabah, bagaimana proses awalnya, apa semua alatnya. Nanti kami ada yang menerangkan, saya hanya pengantar saja dulu karena kami ada 3 pembawa materinya. Kemudian bagaimana proses bila mana jadi, di mana lagi. Nah, dia membutuhkan matahari yang panas, dan setelah itu kita bakar lagi, tetapi kita akan membuat motifnya karena Anda di Sulawesi Tengah bisa mengambil motif-motif yang ada di Sulawesi Tengah. Misalnya ada namanya motif bomba. Ada yang tahu bomba itu apa? Ada yang tahu bomba apa itu? Dulu bomba itu bunga. Bunga itu cuma satu pembawa. Bomba untuk sarung batik Donggala, ya. Kalau bahasa Kailinya namanya apa? Mana tuh Kaili? Apa? Kalau tuh Kaili kami apa? Tuh Kaili kami apa? Nah, apa kalau tuh Kaili? Kenapa? Nah, kenapa tuh bomba? Tuh kurung tuh kami? Hah? Tuh Kaili dulu, kenapa miliknya pakai bomba? Buya Sabe, Buya Sabe ya. Jangan lupa, Tokaili itu harus tahu ya. Nah, karena kita Tokaili tak kurang. Mau apa sih? Mau lihat batu bata kita, agar Banua. Nah, ini batu bata. Jadi karena lihat itu berbagai macam bisa multifungsi ya. Bisa diciptakan untuk batu bata untuk membuat bangunan apa saja. Bisa bentuk unit kecil, vas bunga. Tetapi jangan hanya vas bunganya, bentuknya. Model gitar, macam-macam modelnya. Jangan lupa harus cantik. Cantik boleh bunga, bunga melati, bunga mawar, macam-macam bunga. Ada juga yang saya lihat sudah dibuat anak-anak SMP.
dia sudah bisa mengukir wadah itu, gerabah itu dengan rumah adat. Dia sudah bisa melukis wadah itu yang berbentuk untuk vas bunga. Ada namanya baju adat. Baju adat macam-macam, ya. Ada baju gendek, baju totokaili, ada baju Kulawi yang bersusun-susun. Itu keunikan di dunia dua, sudah setengah. Dari Poso dan dari Kulawi. Itu ada di Belanda, kami yang antar, ya. Ada di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, Dubes. Ada di Singapura, ada di Jerman. Itu sudah ada di sana. Kalau Anda nanti ke sana, silakan cari mana Dubes Indonesia, periksa. Nah, ada di sana, ya. Jadi kita ini harus multi talent. Jangan hanya fokus matematika sudah stres. Jangan hanya ilmu apa lagi, ilmu alam kah, ilmu sosial kah, ilmu ekonomi. Saya basic saya hukum, tapi saya bisa berbicara wirausaha. Saya basic saya hukum, saya berbicara tentang ekonomi. Saya bisa berbicara tentang sosial, saya berbicara tentang budaya. Sekarang saya fokus budaya, perempuan penggiat budaya saya. Ya. Kebetulan kami sekarang sudah bentuk Badan Musyawarah Adat. Ya, saya Bunda waktu Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak banyak menangani kasus anak-anak seperti ini diperkosa. Mau, ya. Tapi saya hari ini berpikir positif. Seperti ada semuanya, berarti Andalah menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi penerus kami ke depannya. Tidak menutup kemungkinan antara kalian akan jadi menteri. Tepuk tangan dulu dong, semangat. Ada yang jadi bupati. Bismillah. Kan tidak ada yang tahu. Siapa bisa menebak? Tidak ada. Bunda berasal dari keluarga petani. Bunda di gunung. Kalau Anda ke sana 2 kali lipat gunung, terdapat 2 bunda. Sekarang bisa jadi kepala dinas 5 kali. Itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang menebak. Ya? Jangan melihat ekonominya, lihatlah kemampuannya, lihatlah potensinya. Makanya adik-adik semua, mari kita belajar. Bukan cuma ini, masih banyak yang bisa kita pelajari. Jadi semangat belajar kita harus bangkitkan. Belajar bukan cuma di tempat ini. Kita bisa belajar secara otodidak. Sekarang banyak media online yang bisa kita pelajari. Kita mau jadi apa? Karena orang tua hanya berusaha menginginkan bagaimana anaknya jadi pintar dan menjadi orang-orang baik, orang-orang terkenal, dan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Itu harapan orang tua. Maka adik-adik semuanya yang hadir ini, saya anggap adik-adik ini orang-orang yang berpotensi, punya pikiran positif, punya kemauan bagus, dan kedepannya menjadi generasi-generasi yang baik. Mungkin ada jadi kepala dinas, jadi camat, jadi apa saja yang jelas bisa berkontribusi untuk pembangunan Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Jangan berpikir, saya kan dari Makassar, untuk apa saya bangun Sulawesi Tengah ini? Setelah saya sekolah, saya pulang kampung. Itu kuala. Ya, hati-hati. Tanah Tokaili, tanah leluhur kami. Kami hargai, kami cintai. Tolong ada dimanapun kalian, cintailah daerah kami di sini. Karena Anda setelah sini dan banyak sudah anak-anak luar berkat tanah Kaili menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang sukses karena di tanah Kaili. Jangan di mana-mana saya temukan, saya pernah bertengkar
dengan orang mengatakan, apa juga ini orang kaya ini, kampungan. Apa juga orang kaya bangsa tidak bagus. Hamsa tinggi mukanya. Nah, padahal orang itu orang sukses loh. Saya hadapi dia. Janganlah karena Anda sudah sukses di sini, sudah melupakan dari mana Anda sukses itu. Jadi tidak boleh melupakan masa lalu, asal usul kita, awal kita mendapatkan rezeki dari mana. Kita harus belajar menghargai. Next, ya, ini kabur ya, kabur sekali ya. Ini motif-motif Donggala sebenarnya ya. Ini motif Donggala sangat kabur ya, tidak bisa diperbesar. Ya, begini motif-motif yang bisa kita contoh membuat keunikan gerabah itu menjadi satu daya tarik. Satu gerabah bentuknya misalnya ini untuk pot bunga kecil saja. Kalau kita jual, modalnya tadinya hanya karena lihat tenaga kita, waktu kita. Kemudian kita beli cat, kita beli alat dan sebagainya. Total semuanya satu pot 50.000 habis. Kita bisa jual pot itu 100.000, kita dapat untung 50.000, kan begitu. Itulah tujuan kita. Bagaimana kita mengemas satu hasil kerajinan kita, baik dari tanah liat, dari batok kelapa, tempurung kelapa, sabut kelapa, atau limbah-limbah lainnya, bisa menghasilkan uang. Sampah saja kalian bawa ke Pegadaian, kalian sudah dapat emas. Sampah, nah, coba ke Pegadaian, bawa sampah plastik dan apa, ini sampah saya. Itu ditabung di bak yang ada di sana. Anda sudah menabung dan mendapatkan emas. Nah, itu namanya pikiran-pikiran yang kreatif yang bisa menghasilkan uang. Sudah bisa membantu keluarga, adik-adik sekolah. Jadi kita fokus di sini hari ini hanya spesial pembuatan gerabah. Kalau Bunda semua bisa belajarkan. Bahkan pemulung Bunda kumpul, Bunda ajak dia bagaimana sampah itu bisa bernilai uang. Kemudian Bunda kumpul orang-orang yang pengungsian Huntara, dilatih bagaimana caranya ibu-ibu jangan hanya cari kutu, jangan hanya kumpul-kumpul, tadi tadi itu, nah, tadi apa Bu? Namanya begini, tidak usah kita urus. Mari kita belajar bikin kue, makanan, jualan, kita bantu kasih kios supaya ada uangnya. Jangan tadi pagi anak-anak itu pulang tengah malam, kan tidak bagus, itu gosip. Datang lagi, kenapa Bu? Tadi malam diperkosa oleh anak. Habis waktu gosip ya. Tapi itulah makanya Adek, saya bersyukur Anda semuanya semangatnya kita harus hargai, kita harus banggakan. Makanya mohon hari ini belajarlah, simak baik-baik. Siapa tahu dari 10-20 yang hadir ini ada satu yang bisa menghasilkan karya edukasi yang bernilai ekonomi. Mudah-mudahan COVID setelah berlalu, kita bikin pameran hasil kerajinan adik-adik semuanya. Kalau saya dulu sebelum pandemi ini, kami menilai sekolah itu mengambil anak-anak yang rajin yang bawa ke pameran di Taman Mini Indonesia. Bunda punya galeri di sana, Bunda bangun galeri supaya hasil karya adik-adik ini kita pajang saat orang berkunjung. Apa hasilnya? Macam-macam. Nah, kemarin ada Mbak Bunda, saya coba bawa ini Bunda. Apa tuh? Gantungan kunci.
Dari mana? Tempurung kelapa. Apa itu? Tokailu. I love you, Tokailu. Di merek di situ. Jadi kita terkenal Tokailu. Apalagi tuh? Oh ini benda dari ebony, kayu hitam. Bentuknya gitar. Bentuknya jam dinding. Itu sudah mahal. Nah, akhirnya dia pulang membawa uang. Ya, kami biaya dia dari sana, kami tanggung tiketnya, kami tanggung makannya, tempat tinggalnya, dengan membawa barangnya dijual. Termasuk ibu-ibu pengrajin sarung donggala. Kami seleksi. Kami seleksi mana yang terbaik tampilannya, terutama penampilan. Jangan kesal orang kuyus. Orang kuyus itu nggak ngerti. Orang ngerti. Tampilan tidak bagus ya, acak-acak, ecek-ecek. Jadi pertama kita percaya diri, apalagi ikut pameran di JCC, Jakarta Convention Center. Ya, di sana kan pusat kerajinan, pusat pameran seluruh Indonesia kita tampilkan. Jadi penampilan harus keren, rapi, kemudian sedikit cantik. Ya. Nah, begitu kita bawa. Jadi kita seleksi. Tidak semua bisa tampil. Kemudian apa yang dia bawa, barang apa yang dia bawa. Nah, barang dulu jalannya bagaimana, bagus tidak? Nah, jangan jualan yang tidak bagus, harus cantik. Karena orang akan melihat daya tariknya apa. Motif donggalanya kan? Karena juga orang laku barangnya karena yang bajanya ini cantik. Jadi itu bukan faktor utama. Faktor utama barangnya harus berkualitas. Macam kita kembali ke geraga ini. Jangan baru dipajang itu, misalnya kita anggap ini barang kerajinan. Baru begini, udah picak. Nah, berarti tidak berkualitas. Jadi benar-benar harus mempertahankan kualitas baru kuantitas. Kualitas barang banyaknya ya, banyaknya. Kualitasnya daya tahan, daya tarik, daya tarik, apalagi penampilannya ya. Nah, harus kita benar-benar rapi, benar-benar tertata dengan cantik agar orang datang. Coba tahan slow setengah. Coba lihat, cantik sekali tuh pajangannya, cantik sekali keramiknya, cantik sekali apa ya, penataannya, dekorasinya. Nah, cantik sekali orang berjaga. Nah, cantik sekali baju-bajunya. Jadi harus ada daya tariknya. Orang masuk ke salah satu stand pameran, melihat penampilannya, daya tariknya, bagaimana orang bisa bergairah mengunjungi tempat kita. Maka buatlah pajangan itu yang punya daya tarik. Bentuklah keramik itu, apakah bentuk gitar, apa bentuk botol, tapi harus ada daya tariknya. Kalau kita melukis di keramik itu, telah warna-warna sedikit terang, jangan warnanya kabur, jangan warnanya tidak menarik. Bikinlah warnanya punya nuansa cantik, merah kah, kuning kah, pokoknya perpaduan warna harus punya makna, harus punya arti, harus punya daya tarik sehingga orang senang. Biasa kalau senang dia pegang terus itu barang itu. Berapa harganya dia? Nah, kemudian kita juga harus pintar berkomunikasi, menyampaikan, mari Bapak silakan, ini kan dari 11,5 menawarkan, ini jualan kami Pak,
ini keramik dari Kota Palu. Ini macam-macam itu. Dari cara kita berkomunikasi dengan orang itu, bukan sambalan atau dia. Kan biasa kita gini aja terus. Masa kita lewat, gitu terus. Jadi gerakan harus ada. Mari silakan. Pokoknya, ya harus benar-benar kita. Bagaimana penampilan kita itu orang datang ke kita, jangan. Iya. Paling biasa begini. Iya. Jadi kalau Bunda itu suka orang-orang yang banyak kreativitasnya, banyak kreasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya jadi komunitas Desa Ibu. Biasa saya dikenal dengan Aci the Box. Oke, kita buka. Selamat pagi semuanya, semangat pagi, selamat belajar nanti. Satu lagu dari saya, judulnya Palu I Love You. Di sanalah tempatku tumbuh, di anak mentari ramah budayamu. Palu tanah leluhurku, di sanalah papa mamaku, teman-temanku di masa kecilku. Meski kini ku telah terbang jauh, namun aku kembali selalu ku rindu indah alammu, cantik menyapaku. Meski rantauku kini manis pencumbu,
Satu lagu lagu ciptaan siapa ya? Lagu kayaknya nyanyi sama-sama ya. Mataku karena ku orang kali ini dia jadikan kisah duaan. Yang apa bisa nyanyi sama-sama? Karena
mana para penyanyi backing vokal yang ada di belakang.